Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Santikawati Herlambang dengan NIM 1810201101131. Jurusan Ilmu Politik kelas A1. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas UAS mata kuliah KN-UAN 3 Amalia. Menurut saya, sebenarnya kata tidak sampai pada pendapat Imam Syafi'i tersebut mempunyai redaksi yang terputus atau makna yang tersirat. Masuk dari kata tersebut sebenarnya apabila si pembaca tidak meniatkan pahala bacaannya sebagai pahala amalan kebaikan untuk si mayit dan tidak berdoa memohon kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada si mayit, maka tidak akan sampai. Tapi sebaliknya, jika pembaca meniatkannya sebagai mengirim pahala amalan kebaikan untuk si mayit dan berdoa memohon kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada si mayit, maka akan sampai. Umat Islam disunahkan melakukan zikir dan duduk dalam halakoh ahli zikir. Banyak dalil yang menganjurkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan halakoh atau majelis zikir adalah tempat yang istimewa dan tempat berkerumunnya para malaikat. Hadis-hadis Rasulullah SAW cukup banyak yang menganjurkan halakoh zikir, antara lain hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna dari penggalan hadis berikut ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan. Mereka senantiasa mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maka mereka saling berseru, mintalah hajat kalian. Beliau melanjutkan, lalu para malaikat itu mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit di dunia. Beliau melanjutkan, lalu Tuhan mereka menanyakan mereka padahal dia lebih mengetahui daripada mereka. Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Para malaikat itu menjawab, mereka mensucikan, membesarkan, memuji, dan mengagungkanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i dan pengikutnya seperti Imam Nawawi tidak mengharamkan halakoh zikir atau majelis zikir. Justru mereka membolehkan perbuatan tersebut. Al-Iman Al-Sya'rani berkata, yang artinya para ulama telah bersepakat baik ulama salaf maupun khalaf atas disunahkannya zikir bersama di masjid atau lainnya tanpa adanya penolakan kecuali kalau suara keras mereka dapat mengganggu orang yang sedang tidur, menunaikan sholat atau membaca Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa yang menolak tahlilan adalah Muhammadiyah. Argumentasi Muhammadiyah. Yang pertama, bahwa mengirim hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada tuntunannya dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasul. Muhammadiyah berpendapat bahwa ketika dalam suatu masalah tidak ada tuntunannya, maka yang harus dipegangi adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain itu, berkaitan dalam masalah tahlil, Muhammadiyah menolaknya dengan dasar dari hadis Rasulullah SAW yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah mati maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, selain dasar sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, Muhammadiyah juga mendasarkan argumentasi pada Al-Quran surat An-Najm ayat 39, At-Tur ayat 21, Al-Baqarah ayat 286, Al-An'am ayat 164, yang mana dalam ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa manusia hanya akan mendapat apa yang telah dikerjakannya sendiri. Tanggapan saya mengenai argumentasi orang-orang yang menolak tahlilan mungkin harus mengkaji kembali secara keseluruhan mengenai tahlilan tersebut. Jangan hanya melihat dari sisi pelaksanaan dan sejarah tahlilan itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa ketidakbid'ahan tahlilan seperti halnya dalam kitab Majmu' Al-Fatawa 24/165 yang berisi tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang berbunyi, bacaan keluarga mayit bisa sampai baik tasbihnya, takbirnya, dan semua zikirnya karena Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis Bukhari yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang ingin memintakan ampunan kepada Allah saat Siti Aisyah nantinya wafat. Dan tahlil termasuk zikir yang dimana setiap zikir digolongkan sebagai sedekah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya dengan setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap amar ma'ruf adalah sedekah, setiap nahi mungkar adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Argumentasi yang dipakai kelompok yang mendukung tahlilan memiliki dasar keyakinan bahwa kunci pembukaan surga adalah ucapan tahlil. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya sesungguhnya Nabi SAW di saat mengutus Al-A'la bil Hadrami, beliau bersabda kepadanya, ketika kamu ditanya tentang pintu surga, maka jawaban kunci pembuka gerbang surga adalah ucapan La ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Menurut saya sikap yang paling baik adalah saling toleransi dan menghargai pendapat satu sama lain, tidak saling menyalahkan atau membenarkan pendapat kita karena itu tergantung mazhab yang dianut. Masing-masing mazhab memiliki pandangan tersendiri mengenai doa kunut subuh dan dalil-dalil yang mendasari adanya pandangan itu. Seperti halnya mazhab Hambali dan Hanafi yang berpandangan bahwa melaksanakan doa kunut bukanlah hal yang dianjurkan saat sholat subuh. Tapi bagi mazhab Syafi'i berpandangan bahwa sangat dianjurkan melaksanakan doa kunut agar senantiasa menyempurnakan sholat subuh. Dalil-dalil mengenai doa kunut subuh. Dasar pendapat mazhab yang menganjurkan doa kunut subuh adalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut pada sholat subuh sebagaimana yang diklaim pendapat sebelumnya. Mereka mempunyai dasar hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan doa kunut pada sholat subuh hingga akhir hayat beliau. Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 215 menuliskan hadis berikut ini. Rasulullah SAW tetap melakukan kunut pada sholat fajar atau subuh hingga beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melakukan doa kunut selama sebulan mendoakan keburukan untuk mereka, kemudian meninggalkannya. Sedangkan pada waktu subuh beliau tetap melakukan doa kunut hingga meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis Al-Baihaqi ini lebih jelas lagi disebutkan perbedaan antara doa kunut dan doa keburukan kepada suatu kaum. Jelas sekali bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW melakukannya selama sebulan lantas meninggalkannya itu bukan kunutnya, melainkan doa keburukan atas suatu kaum. Kesimpulannya, doa kunut tetap dilakukan hingga Rasulullah SAW meninggal dunia dan yang beliau tinggalkan hanyalah doa keburukan saja. Demikianlah beberapa jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan dalam tugas UAS mata kuliah KN-UAN 3 Amaliyah. Apabila terdapat banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.